Cenama. Itu sebahagiannya kemungkinannya ada benarnya. Namun di sisi lain, memang saya untuk masuk di bisnis ini enggak langsung masuk kan. Karena saya juga sudah banyak yang mengajak saya di bisnis ini, bahkan yang jauh lebih berhasil dari Pak Irwan. Karena pada saat Pak Irwan datang ke saya belum apa-apa dan bahkan bingung mau menjalankan bisnis ini. Seperti itu benar yang dibilang sama Pak Irwan. Untuk menyampaikannya saja memang belum ini, apalagi untuk berdebat. Saya sudah diajak sama Bu Isna yang sudah dapat perolehan mobil. Terus diajak juga sama orang Baros, saya lupa namanya, yang sudah dapat Pajero juga. Tapi pada waktu itu yang disampaikan ke saya hanyalah profit dunia. Sementara pada saat mereka datang ke saya itu, saya tidak mengejar itu lagi untuk profit dunianya. Seperti itu. Akhirnya tertolak. Pak, saya akan pikirkan dulu. Lalu datang Pak Irwan. Pak Rusdi, mari kita berbisnis sambil dakwah. Seperti itu persis bahasanya Pak Irwan. Lah, kok bisa? Pak Irwan nembaknya itu jitu dia. Makanya itu nanti juga harus kita pelajari semua. Kita harus membaca karakter orang pada saat kita menyampaikan bisnis ini. Nah, karena Pak Irwan melihat proses hijrah saya, proses istilah transformasi saya dari orang yang biasanya masih mencampurkan yang hak dan yang batil ke hal-hal memang yang meninggalkan yang batil seperti itu. Pak Rusdi lagi cenderung lagi senang dia masalah hal agama. Ditembaklah dari situ. Nah, kita juga harus lihat orang. Kalau orang yang kita lihat cenderung mati-matian memperjuangkan dunia, ya udah, suguhkan di dunia seperti itu. Tapi dalam artian dia harus kita bimbing. Karena pada dasarnya bisnis ini bagaimana kita mendapatkan dunia tapi akhirat juga dapat. Atau bagaimana kita mengejar akhirat, dunia juga dapat. Seperti itu Bapak-bapak. Karena di bisnis ini jelas-jelas di sini tugas kita bagaimana mendakwahkan surah Al-Baqarah 275 sampai 279. Itu alladzina yaquluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbatus syaitanu minal mas. Zalika bi annahum qulu innamal bai'u wa mislu riba wa halallahu bai'a wa harrama riba. Faman ja'ahu mau'izatan min rabbih fantaha falahu masalab wa amruhu 'ala Allah wa man ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Itu kata Allah. Itu jelas-jelas. Saya sebelum diajak PTBS ini, saya pikir orang-orang yang kekal di dalam neraka itu orang-orang kafir. Orang-orang Nasrani itu memang sudah jelas sama-sama kita ketahui. Orang-orang yang murtad seperti itu ternyata orang pemakan riba. Setelah Allah ingatkan, dia tahu hukum riba itu, tapi dia masih kembali kepada riba itu, maka diganjar Allah dengan apa? Dengan neraka. Hum fiha khalidun, kekal mereka di dalamnya. Saya pada saat tahu itu nangis saya. Kenapa saya nangis? Karena saya pelaku riba. Mulai dari rumah, mulai dari mobil, mulai dari motor. Dari situ saya benar-benar berjuang. Alhamdulillah sampai sekarang saya tidak punya hutang 1.000 pun Pak. 1.000 pun. Mungkin teman-teman masih adalah 10.000, 20.000 hutangnya. Saya sekarang ini 1.000 pun tidak mempunyai hutang. Kecuali hutang-hutang mungkin yang saya tidak tahu atau lupa atau seperti apa. Seperti itu. Jadi bisnis kita ini memang benar-benar bisnis yang luar biasa. Nah, tadi diajak kembali ke cerita awal, diajak Pak Irwan. Oke Pak Irwan, kalau memang seperti itu caranya gimana? Caranya begini dijelaskan sama Pak Irwan. Pak Irwan, bisa nggak saya ketemu sama ownernya? Bisa, kata Pak Irwan. Tanggal 27 saya diajak ke Bandung. Pada waktu itu Pak Irwan menceritakan omset masih 100 miliar per bulan. Kalau sekarang sudah 150 miliar. Selama 1 tahun ini peningkatannya luar biasa. Semua bisnis-bisnis direct selling rata-rata banyak yang gulung tikar atau memang istilahnya merosot penghasilannya. Justru PTBS ini meroket sampai 50%. Sekarang penghasilan perusahaan itu 150 miliar. Oke, ayo ke Bandung. Saya pikir saya diajak ke Pak Irwan, orang yang mempunyai penghasilan 100 miliar, rumahnya kayak istana apa gitu kan. Ternyata kok saya diajak ke masjid ini. Masjid, ternyata di masjid itu sudah berkumpul orang-orang yang sangat luar biasa Pak. Pakai gamis, pakai sarung, tapi turunnya dari apa? Pajero, Fortuner, Alphard. Banyak berbagai macam merek mobil di situ. Pakai sarung. Dilihat tampangnya juga tampang orang petani, mukanya gelap hitam kayak gitu kan. Waduh, kok bisa gitu kan. Akhirnya setelah saya ikutin acaranya, kegiatannya,
saya paham gitu kan. Ketemulah dong sama Pak pendirinya, ayo kata Pak Irwan. Kebetulan ada momennya kami ketemulah sama Pak Haji Febrian, itu kurang lebih kami sampai Irwan 1 jam. Hari Jumat bahkan saya langsung dipromosikan juga sama Pak Haji Febrian waktu itu, karena memang saya juga salah satu pelaksana bisnis jaringan juga sebelum di sini Pak. Makanya saya sulit diajak orang. Justru saya yang mengajak orang. Akhirnya di situ saya semakin jatuh cinta lah sama perusahaan ini. Kenapa saya jatuh cinta? Seorang miliarder, kita duduk bersama kayak gini di masjid ngampar. Dia kalau mau tidur di tempat yang bagus, namanya pondok pesantren, ada kamar ya, ada room segala macam. Tapi kita sama-sama ngampar di masjid itu, makannya bareng-bareng, sama-sama masuk angin. Kalau masuk angin kan sama-sama masuk angin tuh. Itu kajiannya apa yang dikaji di situ? Masalah sunnah. Bagaimana kita menghidupkan sunnah, tidak yang lain-lain. Dan di sana kita memang tidak urus, tidak keluar ke rumah-rumah gitu. Kita menghidupkan sunnah, itu aja kuncinya. Terus saya pikir-pikir, dulu di perusahaan sebelumnya yang beberapa kali saya jalani tidak ada yang seperti itu Pak. Kita memang benar-benar diarahkan untuk apa? Untuk taat kepada Allah. Ya di sini tempatnya di perusahaan PT BES ini. Bagaimana kita mencintai sunnah, bagaimana kita mencintai keluarga, bagaimana kita mencintai orang tua kita, bagaimana kita mencintai sahabat kita, mencintai tetangga kita, di situ semua kita diajarkan. Bagaimana cara menciptakan rumah tangga yang rukun, yang damai, keluarga yang damai, di situ diajarkan kepada kita. Itu luar biasa. Di situ akhirnya udah saya mantap sama Pak Irwan, saya bilang sama Pak Irwan bisnis ini gampang dijalankan. Karena dulu pada saat saya perusahaan yang saya jalani itu 4 jaringan Pak, 4 kali. Justru di perusahaan ini hanya 2 dan 1 dibantu sama leader kita. Kita hanya menjalankan 1. Dan benar, ternyata kalimat itu juga sugesti bagi kita Pak. Makanya saya selalu sampaikan kepada mitra-mitra saya, jangan pernah katakan bisnis ini sulit. Pada saat kita mengatakan sulit, itu akan masuk ke ruang alam sadar kita. Sulit. Akhirnya nanti yang terjadi ke depan sulit. Sedikit hambatan sulit. Lama-lama apa? Tidur. Nah, kalau bisnis ini sudah ditidurkan, tidak bakalan jadi apa-apa kita. Kalau dibilang kesibukan, saya juga istilahnya cukup sibuk. Sebagai seorang advokat aktif, sebagai seorang yang ada organisasi juga, tapi saya bisa jalankan bisnis ini. Kenapa? Karena pola pikir sebenarnya. Kesibukan kita yang padat, kegiatan kita yang padat, kita jadikan penunjang daripada bisnis kita ini. Karena kan kita butuh orang. Kesibukan kita itu kan kadang bersinggungan dengan orang. Akhirnya kita komunikasikan ke mereka, banyak diantara mereka yang tertarik. Dan jangan ragu, buktinya Pak Irwan menyampaikan sama profesor. Pakai apa? Menyampaikannya pakai motor. Kemana-mana menyampaikannya pakai motor, tapi bisa kok. Saya sampaikan kepada Suryan Sahdamanik, advokat terkenal lah, istilahnya ternama lah di Banten ini. Mau jadi mitra? Saya sampaikan ke Notaris Aldo. Siapa yang tidak tahu Notaris Aldo? Alphard ada, Fortuner ada, mobil segala kantor gitu. Mau dia bergabung, sampai sekarang aktif. Bahkan kemarin istrinya dimasukkan ya Pak ya, reguler kan istrinya. Seperti itu. Nah, jadi kita di sini cukup sharing-sharing aja dulu. Memang kita nanti akan nyambung setelah jam 12. Karena materi yang diajarkan juga nggak bakalan simpel kan? Nggak bakalan simpel juga. Jadi 4 hal kunci kita bisa sukses di bisnis ini Pak. Jadi selalu saya sampaikan di situ kajian online juga. Yang pertama yakin. Itu modal pertama kita. Kalau nggak yakin nggak usah masuk Pak. Karena dengan yakin kita mudah atau bisa meyakinkan orang lain. Bagaimana bapak-bapak bisa meyakinkan orang lain kalau diri sendiri tidak yakin? Yang kedua, belajar. Dengan belajar kita akan pede, percaya diri, merasa mempunyai kemampuan untuk menyampaikan bisnis ini kepada orang lain. Kalau kita punya ilmunya, itu akan lebih gampang dicerna dan dimengerti orang lain. Kalau kita tidak ada ilmunya, orang susah mengertinya. Yang ketiga apa? Bergerak. Kudu bergerak Pak. Jangankan kita, Suroto yang 500 juta per bulan, yang sudah 27 miliar sampai hari ini, itu bukan hoax Pak, bukan katanya saya sendiri.
tahu dan ketemu, Pak Irman tahu dan ketemu, dan banyak orang lagi, lebih dari 9.000 orang, Pak. Bayangkan hebatnya perusahaan ini. Dari 2017 ke sini lebih dari 9.000 orang. Berarti bagus apa nggak bagus perusahaannya? Karena di perusahaan yang dulu yang saya jalanin, kita kalau leadership champion itu cuman mobil itu 3 atau 1, motor 3 itu diundi sifatnya. Kalau di sini nggak dikasih aja. Mereka yang sampai poin nggak tunggu waktu atau tanggal, Pak. Sampai poin Bapak klaim ke sana dikasih, Pak. Seperti itu. Bahkan kemarin itu Pak Haji Pemilihan Agung menyampaikan